Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai ya. Ah, untuk sekarang, jadi bakal ngejelasin perihal tentang penyusunan laporannya ya, kayak gimana. Sedikit ada contoh, nanti bakal dijelasin sama Telisha. Share screen dari kelas pagi. Kalian kalian membuatnya per modul. Jadi kan kemarin kita ada berapa modul ya untuk praktikum Rosman ini. Sesuaikan dengan modul yang ada di eh, buku panduan ya. Kalian udah mendapatkan semua buku panduannya kan? Nah, di situ tuh kalau nggak salah ya, kita kemarin kan mempersingkat dari tahun yang kemarin. Hanya selisih satu modul atau berapa lah ya. Nah, itu kalian silakan bikin per modul yang membedakan setiap modulnya itu pasti di rumusan masalah. Nah, untuk covernya seperti ini. Boleh dikebawahin lagi, Kang. Diperkecil dulu buat covernya. Diperlihatkan covernya, cover utama ya. Jadi walaupun bikin laporannya per modul, tapi nanti tuh eh, apa ya namanya teh disatukan gitu. Ramadan, suara saya terdengar nggak? Terdengar teh. Terdengar. Gimana, Lis? Ya itu di- dikecilin, biar Hah? cover utamanya Oh, kelihatan. Nah, ke bawahin seluruhnya biar kelihatan. Oke, thank you. Nah, ini untuk cover utamanya ya. Silakan kalian juga seperti ini. Cukup tulis laporan praktikum proses manufaktur. Nah, disus disusun guna salah satu tugas praktikum proses manufaktur yang diampu oleh Pak Jejen ya. Halo, Lis. Kalian jangan lupa disertakan dengan NPM. Nah, untuk si logonya itu jangan terlalu gede ya. Ini memang terlalu gede ukurannya. Ya, ini tuh ukurannya sebentar saya sambil cek juga. Ini terlalu besar, jadi jangan terlalu besar seperti ini ya untuk logonya. Halo, Bentar. Lis. Gak ada suaranya? Ya, belum ngomong. Oh, Bentar, bentar ya. Aku lagi ngecek logo ini teh. Oke. Nah, logo itu besarnya cukup eh, 6, maksimal 6. Tinggi, lebar itu 6. Oke, jangan lebih dari 6. 6 cm ya. Jadi nanti kalian ngelihat format ya di picture, kan ada picture tools. Nah, di situ tuh ada formatnya kan.
Nah, untuk tinggi eh, si logo dengan lebar si logo itu maksimal 6 cm. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau kalau yang logo ini itu kalau nggak salah ini ukurannya 8 ya, 8 sampai 7. Jadi terlalu besar ya, jangan terlalu besar. Nah, untuk spasi eh, kalimat satu dengan kalimat dua itu cukup 1,5 cm saja. Oke, jangan terlalu lebar. Maksudnya spasi kalimat satu dan kalimat dua itu apa teh? Yang kayak disusun guna salah satu tugas praktikum proses manufaktur sama kalimat yang diampu oleh Muhammad Agus Fahrizal STMT. Nah, itu tuh jarak kalimat kedua kalimat tersebut itu 1,5 gitu. Oke. Itu berlaku untuk semua kalimat yang ada di laporan ini, ya. Oke, lanjut buat eh, yang bawahnya. Nah, untuk kata pengantar, eh, ya bolehlah ya. Jadi kata pengantar mah ya silahkan apa ya namanya kata pengantar kan ungkapkan rasa syukur ya telah disusunnya laporan ini dan bla 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 bla. Silakan di situ kalian berikan kata-kata pengantar ya. Terima kasih kepada teman-teman, terus kepada asisten dan kepada dosennya. Ucapan terima kasih. Nah, terus lanjut untuk daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini silakan kalian gabungkan ya. Maksudnya masukkan daftar isi per modul juga gitu. Sama dengan yang dicontoh tuh. Jadi maksudnya kalau modul satu ada isinya bab pendahuluan, ya nanti di modul duanya juga sama gitu. Jadi gabungkan dalam satu daftar isi gitu. Nah, untuk halamannya, nah otomatis halamannya kan eh apa ya, diurutkan ya. Walaupun isi dalam setiap modul itu sama, tapi kan halamannya beda. Nah, takutnya ada yang keliru nih. Maksudnya karena bikinnya per modul, jadi per modul itu halamannya satu terus. Setiap modulnya itu diulangi dari halaman satu. Itu jangan, tapi diurutkan ya. Dari modul satu sampai modul eh, 5 itu halamannya diurutkan. Udah untuk daftar isi. Terus lanjut daftar gambar pun sama. Daftar tabel juga sama. Jadi ada daftar isi, ada daftar gambar, ada daftar tabel. Ya, nanti kita lihat yang namanya daftar gambar gimana, yang namanya daftar tabel itu gimana. Oke, lanjut masuk ke modul, lembar pengesahan dulu ya. Nah, lembar pengesahan ini silakan kalian tuliskan juga seperti ini. Yang menyetujuinya itu dua ya, ada dua asisten, yaitu saya dengan Kang Ramadan. Jadi tulis dua-duanya, mengetahuinya baru dosen pengampu. Gitu. Lanjut untuk laporan modul satu ya.
Nah, ini untuk modul satunya diberi judul modul satu gitu ya. Membedakan cover utama yang gedenya dengan cover setiap modulnya. Itu tinggal ditambahkan nama judul setiap modulnya. Ketentuannya masih sama untuk cover. Lanjut untuk bab satunya. Nah, untuk di bab satu pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Ya, di bab satu itu ada tiga subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan. Nah, untuk latar belakang ini gimana? Jadi, kerangka dari latar belakang ini yaitu memuat gambaran apa ya, gambaran kasarnya dari mulai nanti dimasukkannya rumusan masalah dan tujuan itu udah di-spill duluan juga di latar belakang gitu. Yang melatar belakangi kenapa kalian harus menyusun si laporan modul satu ini. Jadi apa ya? Jangan terlalu banyak teori juga untuk latar belakang karena latar belakang itu kan lebih ke apa sih namanya? Dasar ya, dasar opini kalian kenapa menyusun si laporan pembuatan modul satu ini gitu. Kenapa kalian menyelesaikan modul satu ini gitu. Itu ya. Terus lanjut ke modul modul lah. Apa sih? Lanjutnya bab 2 landasan teori. Nah, landasan teori ini poin per subbabnya itu disesuaikan dengan teori-teori apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam landasan teori. Kalau misal, nah ini kan modul satu itu membahas tentang gambar teknik kan. Otomatis teori yang terdapat di landasan teori ini ya apa sekitar gambar teori gitu, gambar teknik. Nah, gambar teknik ini itu jangan kalian cuma kopas dari modul terus masukkan langsung ke landasan teori. Ya, jadi bikin versi kalian sendiri gitu. Walaupun sumber utama dari penyusunan laporan kalian itu dari modul praktikum, tapi bukan berarti teori-teori yang ada di laporan itu tinggal kalian copas dari modul praktikum gitu. Kan di landasan teori itu ketika kalian menuliskan teorinya di atas, lalu kalian tarik kesimpulan paragraf sebelum berakhir dari per subbab poinnya itu tanggapan kalian, kesimpulan yang kalian dapatkan dari teori tersebut gitu loh. Ini saya akan langsung mengajarkan penyusunan laporan yang baik dan benar gitu loh. Untuk nantinya biar tidak keliru lagi, biar nggak asal bikin laporan ya ke depannya. Ini untuk pertama kalinya kalian menyusun laporan praktikum, eh, lebih baik bikinnya itu seideal mungkin. Itu, itu untuk landasan teori. Oke, lanjut ke bab 3 ya. Nah, bab 3 ini berisi sistematika penulisan, yaitu pembuatan flowchart. Flowchart itu alur dari penyusunan laporannya. Jadi, eh, kalian masukkan step by step yang kalian lakukan dalam penyusunan laporan ini, dalam pengerjaan modul ini. Nah, di sini flowchartnya yang pertama. Nah, flowchart itu dimulai dengan eh, apa?
bentuk oval ya, oval yang ke samping ini dengan arti mulai dan diakhiri juga dengan selesai gitu ya. Dua logo ini ya. Lalu baru kalian masukkan bentuk-bentuk lainnya. Nah, di bentuk-bentuk flowchart itu kan ada kriterianya juga ya. Bukan cuma persegi panjang atau persegi, itu ada belah ketupat, ada trapesium, ada segitiga juga. Nah, arti-arti dari bentuk flowchart itu kalian cari tahu dulu dan kalian sesuaikan dengan makna, maksud, tahapan yang akan kalian buat. Di sini kan semuanya menggunakan persegi panjang. Padahal ada yang membedakan ketika data itu diambil, ketika datanya harus diproses dulu. Itu bukan cuma pakai bentuk persegi panjang, kayak misal pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu berupa proses input saja, atau nanti ada outputnya di pengolahan data kan. Nah, itu kan bentuknya pasti akan berbeda, bukan cuma persegi panjang, entah itu trapesium kah, entah itu segi lima, ya, atau belah ketupat itu, atau segitiga, atau bentuk lainnya. Nah, itu tolong kalian cari tahu dulu ya, untuk arti-arti eh, logo atau bentuk apa ini teh, flowchartnya. Kalau masih seperti ini pun nanti akan saya salahkan ketika asistensi. Oke, biar kalian mengetahui juga pembuatan flowchart yang benar itu seperti apa. Nanti pada saat kalian penyusunan untuk laporan KP ya yang terdekat itu pasti kan kalian KP nanti tuh kerja praktek magang. Itu penyusunannya udah harus benar gitu. Oke. Lalu ini ada spasi ya, ini harusnya dihilangkan. Jadi langsung ke subbab yang penjelasan sistematika tadi. Nah, alur alur flowchart tadi itu dijelaskan per step by stepnya. Nah, untuk rumusan dan tujuan yang ada di atas ya, yang di modul di apa, bab satu pendahuluan itu masukkan lagi si kata-kata rumusan masalah dan tujuannya gitu. Jadi bukan cuma penjelasan bahwa tujuan itu bla 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 bla. Nah, tapi tujuan dari eh, pengerjaan modul ini adalah, nah, sebutin lagi di situ ya. Tuh. Oh ya, untuk pengolahan data dan pengumpulan datanya juga kalian eh, ini perlu di highlight juga untuk pengumpulan dan pengolahan data. Kalian melakukannya bagaimana? Kalau untuk modul satu pasti kan masih gampang, misal sama gambar teknik gitu ya. Itu tuh kalian bisa lakukan pengumpulan data, misal observasi kah, atau eh, melakukan apa ya namanya teh, pengamatan dengan berdasarkan teori-teori gitu loh, tinjauan pustakanya atau bagaimana. Nah, itu dijelaskan juga di pengumpulan data. Nah, pengolahan datanya ini bagaimana dengan kalian menggambar, kalau gambar teknik kan menggambar dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan atau bagaimana. Nah, itu dijelaskan prosesnya ya dengan detail di penjelasan sistematika ini. Lalu baru masuk ke bab 4 pengumpulan dan pengolahan data. Di situ silahkan kalian masukkan untuk pengumpulan data. Itu ya ada alat untuk pembuatan, terus gambarnya juga. Ya, ketika kalian menggambar dengan gambar teknik manual dan AutoCAD, ya masukkan dua-duanya. Terus hasil gambarnya gitu ya.
hasil gambarnya itu masukkan di pengolahan data di subpoin pengolahan data dan di pengumpulan data itu cukup ukuran-ukuran aja ya, ukuran-ukuran. eh, dan kemarin kan kalau nggak salah dikasih file yang AutoCAD bentuk si apa sih namanya teh, bentuk siraknya. Nah, gambar itu teh masukin di pengumpulan data ya, itu AutoCAD yang rak udah jadinya gini yang ada 3D-nya itu dimasukin. Di pengumpulan nggak sih? Dan kalian motret ya. Nah, udah itu terus pengolahan datanya masukin langkah-langkah dari kalian membuat gambar teknik ya, buat yang bikin gamtek manual dengan gamtek menggunakan AutoCAD. Kan kalian bikin dua ya, dua versi ya, AutoCAD dan yang manual. Itu bikin per poinnya langkah-langkah gamtek manual, terus gamtek AutoCAD, terus hasil gamtek manual dan hasil gamtek AutoCAD. Gitu ya untuk mod- modul satu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi ini tuh masih bab 4. Nah, nanti tuh bab 5 ya. Jadi cuma ada 5 bab sampai kesimpulan dan saran. Nah, disimpulkan terlebih dahulu. Jadi apa sih yang kalian dapatkan dari penyusunan laporan modul satu itu? Kesimpulannya bagaimana dari hasil prakteknya? Ya, eh, terus berikan saran. Nah, saran baik itu untuk pada saat pelaksanaan praktikum atau penyusunan laporan, bagaimana. Lalu daftar pustaka ya. Karena ini daftar pustakanya eh, menggunakan semua menggunakan apa website ya, bukan buku. Jadi cara penyusunannya pun kayak gitu. Jangan lupa untuk dikasih tanggal dan waktu dalam mengakses si eh, apa ini teh linknya gitu. Ini hanya tanggal saja, tapi waktunya belum. Diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul berapa yang lengkap gitu ya. Hmm, Untuk modul satu. Nah, yang membedakan dari setiap modulnya itu cukup di rumusan di bab ini ya, bab satunya ya, pendahuluan. Itu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 pun juga sama. Itu disesuaikan dengan isi modulnya. Kalau modulnya bukan membahas gambar teknik, misal membahas apa produksi pembuatan produknya atau modul ya disesuaikan dengan judul setiap modulnya tuh ya. Dan di sistematika penulisannya pun juga sama untuk penjelasan si sistematika tersebut dari mulai terbelakang rumusan masalah, tujuan, lalu pengumpulan dan pengolahan data itu kan pasti berbeda setiap modulnya. Seperti itu. Tapi namanya kerangka dari penyusunan setiap modul itu ya tadi ada 5 bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, terus sistematika penulisan, pengumpulan dan pengolahan data, dan kesimpulan dan saran. Gitu. Ada 5 bab. Tidak lupa juga daftar pustaka. 5 bab dengan daftar pustaka. Gitu.
Ini setiap modulnya gak usah dikasih daftar isi karena daftar isinya itu langsung untuk daftar isi utama penyusunan semua modul dalam satu laporan gitu ya. Nah, paling ya untuk yang modul tentang apa sih? Pengumpulan dan pengolahan data yang pembuatan apa? Bom, assembly, assembly chart itu loh yang AC, AC, PD, AC, bom. Nah, itu hasil dari yang kalian udah bikin itu taruh juga di laporannya gitu, di pengolahan data gitu. Pengumpulan datanya itu ya data, misal data observasi dari yang apa, dari yang kalian susun dulu, terus nanti pengolahan datanya itu disesuaikan dengan yang terjadi pada saat pembuatan. Kan otomatis si bomnya ini kan bukan bom, apa sih yang AC. Nah, AC-nya itu kan berubah, misal berubah pada saat perencanaan dengan yang terjadi di lapangan. Nah, itu silakan kalian masukkan juga ya perencanaannya bagaimana, terus pengimplementasian yang terjadi itu bagaimana. Tuh ya, untuk PD dan AC-nya juga. Terus lembar rencana prosesnya. Ya, kalian ketikkan, masukkan juga Excel-nya. Ya, Excel bebas sih kalian kalau bikinnya di Excel berarti tabel Excel. Kalau kalian bikinnya di Word ya tabel dari Word dipindahkan gitu. Ya, itu laporan modulnya itu di halaman ini, Mak. Di halaman 60-an, coba. Ke halaman 60. Apa, Lis? Ke halaman 60 buat ngeliatin si tabel lembar rencana proses sama PDAC. Nah, ini masukkan ini ya untuk bom, terus lanjut PD ke bawah, ada PD ya, precedence diagramnya. Oke, dan terus ke bawah lagi. Nah, ini untuk oh ya, sebentar. Ini untuk penulisan tabel dan gambar juga ya. Perhatikan. Untuk gambar itu kayak diagram, terus memang gambar screenshotan. Itu silakan kalian beri judul gambar. Nah, beri judul gambarnya itu urutan dari gambar satu sampai, kalau gambar satu itu berarti gambarnya terletak di bab satu. Nah, ini karena di bab 4 jadi tulisannya gambar 4.14. Nah, ini berarti urutan gambar yang ke-14 di bab 4 ya. Jadi penulisannya kayak gitu. Nah, terus di italik untuk penulisan yang berbahasa Inggris. Tuh. Ukuran font untuk caption dari gambar ini cukup 11 ya, hurufnya itu 11 besarnya. Dan harus menggunakan huruf Times New Roman untuk semua tulisan di laporan. Penulisan caption gambar itu terletak di bawah gambar. Kalau untuk tabel itu di atasnya, itu saja yang membedakan. Ya, penulisan caption dari gambar dan tabel. Untuk ketentuannya sama. Nah, untuk tabelnya, ini kan keterangannya dari nomor komponen dari presence diagram. Itu kalian juga tulis, masukin. Terus data perakitannya,
Ya, data perakitan dari alur precedence diagram kan di sini ada waktu-waktunya ya. Nah, itu masukkan dalam tabel juga biar kita tahu predecesornya ya, urutan predecesor dari perakitannya itu bagaimana dan waktunya itu berapa. Ke bawahin lagi. Nah, itu tabel itu maksud saya tuh tadi. Terus lanjut bikin AC assembly chart. Nah, bikin assembly chart ini silakan kalian mau bikinnya di Excel kah atau di Visio. Tapi lebih gampangnya itu di Visio ya. Jadi bikinnya di Visio saja untuk assembly chartnya biar rapih. Oke. Terus lembar kerja. Hah? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Berapa hasilnya punya apa tuh? Kurang tahu. Enggak. Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Lanjut dulu. Jadi untuk lembar rencana proses itu tabelnya kan udah pernah dikasih tahu ya untuk kalian bikin. Nah, itu masukkan juga hasil dari lembar rencana prosesnya dalam perakitannya. Dari mulai membuat sampai merakit. Begitu. Oke, lanjut. Paling itu untuk yang untuk modul proses eh, produksi ya. Kalian juga masukkan hasil apa lembar waktu kerjanya gitu ya. Ukuran kan ada tabel. Nah, itu tuh. Nah, tabel itu tuh. Gedein. Jadi bikin tabel itu ya buat di proses produksi, hasil dari proses produksi. Itu ada lembar waktu kerja ya. Kalian bikin tabel komponen, kegiatan, sama waktu. Nah, kenapa kemarin itu suruh di time harus setiap pembuatan per komponennya agar kalian tulis tuh kalau misal ada berapa komponen, 6 6 komponen. Terus dengan merakitnya juga, mengeceknya juga. Nah, itu ada berapa proses tuh, misal ada 9 proses atau 10 proses. Nah, dari 10 proses atau ya 10 proses dengan 6 komponen. Nah, kegiatannya itu ada apa aja? Kan ada mengukur, memotong, mengamplas. Misal, nah, dari setiap kegiatan tersebut, berapa waktu yang kalian butuhkan? Nah, satuan waktunya itu dalam detik, ya, second. List waktunya Dalam berapa menit lagi? 30 detik. Oh, paling itu udah tersampaikan semua kan ya. Pokoknya jangan lupa untuk screenshotan gambar-gambar per langkahnya juga dimasukkan ya. Jadi untuk laporan ini, untuk proses produksi, itu langkah-langkah pembuatannya kalian masukkan dari mulai mengukur sampai mengecat itu silakan kalian masukkan langkah-langkahnya. Gitu. Acara
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana lagi ngomongnya? Nah, ini ya, bab ini. Oke, stop di sini. Nah, jadi untuk bab 4 dari modul proses produksi, itu berisi tentang langkah-langkah pembuatannya ya. Kan eh, pengumpulan datanya itu cukup kalian apa sih namanya? Masukkan alat-alat sama gambar produk yang ingin dibuat gitu, contohnya gitu. Gambar produknya masukkan di situ, terus pengolahan datanya masukkan lembar waktu kerja tadi ya. eh, yang saya maksud tadi itu ada berapa komponen yang dibikin, terus dengan perakitannya dan juga proses pengecatannya gitu. Itu ada berapa detik dari setiap kegiatan per komponennya ya. Kalian masukkan ke tabel tersebut. Terus langkah-langkah pembuatan ya. Nah, stop langkah-langkah pembuatannya ke bawah. Oke. Nah, langkah pertamanya itu kan kalian misal memotong atau mengukur dulu kan. Biasanya kalian mengukur dulu kan. Kemarin tuh makanya kenapa harus didokumentasikan, difoto biar pas lagi mengukur juga ada fotonya gitu. Oke, langkah pertamanya itu mengukur dulu. Terus langkah keduanya dijelasin juga ya, dijelasin dulu kayak langkah satu, pilihlah kayu yang bagus dan tidak cacat sama sekali. Nah, di sini itu langkah pertamanya tuh pilihlah kayu, tapi di sini udah memotong. Nah, jadi harus sesuaikan ya gambar dengan langkahnya. Kalau kalian di sini langkah pertama pilihlah kayu dan setelahnya mengukur. Nah, baru di sini ada gambar mengukur, ada yang mengukur ya, begitu. Jangan lupa juga caption untuk gambarnya ya. Pokoknya begitu untuk langkah-langkahnya ya, sampai proses pengecatan jadi ada gambar meja jadinya gitu loh. Meja. Kalian tuh bikin apa? Rak jadinya gitu. Makanya kemarin kalau udah yang beres nih bikin raknya, terus busanya juga udah ditempelin di atas foto produknya buat dimasukkan ke laporan gitu ya. Paling itu untuk proses pembuatan modulnya. Nah, untuk sesi ini kan penjelasan modul per modulnya sudah ya, penyusunannya. Silakan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Jangan lupa pembayaran list. Oh ya, untuk pembayaran itu 1 minggu sebelum UAS, kalian silakan selesaikan dengan kemarin ya saya udah bilang mau bayarnya sendiri-sendiri silakan ke Bu Septi atau dikalkulasikan lebih baik dikalkulasikan setiap kelompoknya ya. Jadi satu orang saja yang membayar ke Bu Septi dan meminta tanda bukti pembayaran ke Bu Septi gitu. Kayak misal kelompoknya Cia terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, Cia yang mengkoordinir kelompoknya untuk eh, membayar ke Bu Septi. Jadi uang kelompok Cia dipegang sama Cia, dibayarkan ke Bu Septi. Nah, nanti Cia minta tanda bukti pembayaran ke Bu Septinya. Tuh. Nah, tanda bukti tersebut kalian kirimkan ke link Google Drive yang sudah disebarkan. Nanti kita sebarkan link Google Drive untuk eh, apa namanya teh penguploadan bukti pembayaran ya. Karena pembayaran itu ke Bu Septi begitu. Sebesar 350.000. Ya, sampai saat ini belum ada informasi terbaru pembayarannya bagaimana jumlahnya, tapi kita dengan kesepakatan terakhir itu kemarin 350.000.
Begitu ya, teman-teman. Jika ada yang kendala dalam pembayaran, silakan obrolkan langsung kepada ketua labnya, yaitu Ibu Novi Mardiana. Jangan mepet juga ngomongnya ya. Jangan mepet pas mau UAS baru kalian ngomong itu jangan. Kalau memang kesulitan dari sekarang-sekarang, langsung koordinasikan atau konfirmasi ke ke Bu Novi, maaf ke Bu Septin, ke Bu Novi. Ya, chat dan hubungi Bu Novinya. Gitu, karena kami asisten sudah sepakat tidak menerima uang praktikum sepeser pun dari mahasiswa langsung gitu ya. Jadi untuk proses pembayarannya itu langsung ke Bu Septi. Seperti itu. Ingat per kelompok ya. Jadi nah, untuk nama-nama kelompok yang akan membayarkan ke Bu Septi, tolong setorkan kepada kami asisten list di grup. Oke, kita tunggu 1 minggu sebelum UAS ya untuk pembayaran. Karena jika nanti kan nanti ada konfirmasi dari Bu Septi ke Bu Novi dan Bu Novi ke kami, siapa saja yang sudah membayar dan belum. Nah, baru nanti nilai akan kami serahkan gitu. Dan untuk diupload oleh dosen pengampu. Karena untuk nilai praktikum sendiri memang dari asisten. Begitu teman-teman. Jadi ketika kalian belum bayar, maka nilai tidak akan dikeluarkan dan otomatis kalian mengulang di semester berikutnya. Tapi tetap tanggungan kalian untuk pembayaran itu masih ada karena kalian sudah mengontrak mata kuliah ini gitu. Jadi daripada lebarnya, terus juga kehadiran apalagi ya, tolong kalian bagi yang kemarin tetap tanda tangan di absensi padahal tidak hadir karena saya juga tahu ya ada yang tidak hadir tapi tetap tanda tangan pas saya cek absensinya itu malah lengkap. Jangan eh, merasa bahwa memang selalu hadir ya. Tapi saya juga punya catatan sendiri untuk kehadiran setiap minggunya. Bukan cuma tanda tangan doang di situ. Oke. Jadi kemarin yang ketika hadir langsung tanda tangan semuanya itu ya per minggunya udah dimasukin, udah di rekap setiap minggu. Jadi tahu ketika minggu ini nggak hadir, terus minggu berikutnya hadir terus tanda tangan, itu ya nggak akan dimasukin absensinya. Paling kayak gitu. Terus ada yang mau ditanyain lagi. Untuk masuk asistensi pertama itu minggu depan ya. Udah harus asistensi. Minimal dari setiap modulnya udah sampai setiap modulnya udah sampai bab 2 bab 3 minggu depan tuh. Jadi kan misal ini ada 5 modul atau kalian tuh 4 atau 3 modul sih. Lupa atau 5 juga. Itu tuh setiap modulnya udah mengerjakan sampai bab 3 yaitu tematika penulisan pada saat asistensi di minggu depan. Nah, untuk asistensinya masih sama, ada saya dan Kang Ramadan. Ya, memang kelompok dengan Kang Ramadan, silakan asistensinya ke Kang Ramadan. Dan untuk ke saya juga kelompok-kelompok yang ke saya gitu ya. Bebas besok mau online atau offline ya, minggu depan kita diskusikan saja mau online atau offline untuk asistensinya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang penyusunan laporan? Semoga paham ya. Nanti kan ada recordingnya ya. Nanti dibagikan oleh Kang Ramadan. Jadi yang belum paham tadi karena kecepatan, mungkin penjelasan saya bisa sambil melihat video. Oke, kayak gitu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup dari saya, Kang Ramadan. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau dari saya sudah cukup jelas.
Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Mungkin cukupkan saja ya. Absensi list? Oke, screenshotannya aja ini. Atau di situ kamu panggil weh Ramadan. Siapa? Nanti dipanggil aja itu kan kamu lagi di lab. Gila. Oke, sama Kang Rama. Cuma 20, belas Panggilin, orang yang masukin juga. dicontenin aja. Udah, Apa? ini yang masuk Zoom kita catetin. Oh ya udah, Screenshot. screenshot. Bentar FFN di insert. screen. Tapi dai lo berarti. Wow, wow. Oh. Ya udah, Lis, tutup aja, Aku, Lis, tutup aja ini mau pada masuk Zoom gerak. hah? Ayo tutup, tutup. Mama Rizky hadir. Ya, aku udah screenshot ya. Nanti aku kasihin. Ya udah ya, untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Terima kasih untuk semuanya. Eh, Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di Bandung minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Teh. Ya, sama-sama. Bubar, 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 bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.